Shalom saudara-saudara yang menerima berkat kasih karunia dan kebaikan Tuhan yang melimpah. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kiranya hari ini kita semua diberkati dengan kesehatan dan kekuatan yang baru, sehingga kita bisa beribadah dan melakukan aktivitas kita dengan baik. Saudaraku, mari kita berdoa untuk memulai saat teduh pagi ini. Bapa Surgawi yang baik dan penuh kasih, kami datang dengan hati yang bersyukur atas perlindungan-Mu di sepanjang malam saat kami tidur. Kami bersyukur pagi ini masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk bisa memuliakan-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu dengan rendah hati menerima pengajaran firman-Mu serta koreksi yang mengubahkan kami. Berikanlah kami hikmat dan pengertian untuk bisa menangkap kebenaran firman-Mu dan melakukannya dengan penuh ketaatan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, renungan firman Tuhan pagi ini akan mengupas tulisan Rasul Paulus dalam Efesus 3 ayat 20-21. Mari kita baca ayat tersebut bersama-sama. Efesus 3 ayat 20-21. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Perikop Alkitab bahasa Indonesia tentang ayat tersebut adalah doa Paulus. Doa Paulus bagi jemaat Efesus ini diakhiri dengan dua ayat yang baru saja kita baca. Mari kita mengupas ayat ini satu persatu. Ayat yang pertama yaitu Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa-doa kita karena Dia mampu melakukannya. Bukan hanya menjawab doa-doa kita, tetapi Tuhan juga mampu melakukan yang jauh lebih banyak daripada doa-doa dan pikiran kita. Saat kita berdoa kepada Tuhan, yang membuat doa-doa kita terjawab sebenarnya bukanlah iman kita, kata-kata kita, atau ayat firman Tuhan yang kita perkatakan, melainkan karena Tuhanlah yang menjawab doa-doa kita. Kuasa Tuhanlah yang memberikan jawaban bagi doa-doa kita. Jadi fokus kita dalam doa adalah fokus kepada Tuhan yang mau dan mampu untuk menjawab doa-doa kita. Banyak ayat firman Tuhan menyatakan kuasa Tuhan untuk menjawab doa-doa kita. Misalnya Yeremia 32 ayat 17. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Yeremia 32 ayat 27. Sesungguhnya Akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 18 ayat 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Dari ayat-ayat Alkitab yang kita baca itu, kita harus yakin akan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apapun persoalan kita dan sebesar apapun persoalan kita, semuanya masih berada di bawah kendali Allah. Sekarang kita akan melihat ayat yang kedua, yaitu Efesus 3 ayat 21. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat
keselamatan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Rasul Paulus mengakhiri doanya dengan memberikan pujian dan ucapan syukur kepada Allah, seakan-akan ia telah menerima jawaban doanya dari Allah. Begitu juga halnya dengan kita. Kita harus selalu mengucap syukur di dalam doa-doa kita dan memuliakan Allah, karena setiap jawaban doa seharusnya memberikan kemuliaan bagi Allah, dan kemuliaan itu harus diberikan kepada Allah sampai selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih, melalui renungan firman Tuhan pagi ini, hendaklah kita semua memiliki iman kepercayaan kepada Tuhan yang mau dan mampu untuk menjawab doa-doa kita. Bukan hanya saat Tuhan sudah menjawab doa-doa kita, tetapi sebelum Tuhan menjawab doa-doa kita pun, kita harus memberikan ucapan syukur kepada Tuhan dan memuliakan Dia. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga melalui renungan yang kita dengarkan ini, kita semua diberkati dan dikuatkan Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup saat teduh kita. Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Kiranya Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami akan setiap firman yang kami dengarkan, sehingga firman itu menghasilkan buah-buah yang melimpah di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami berdoa menyerahkan seluruh rencana kegiatan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah segala sesuatu yang kami lakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu dan yang memuliakan nama-Mu, dan tuntunlah kami untuk selalu berjalan di dalam kebenaran-Mu, mengikuti Engkau di sepanjang hidup kami. Kami serahkan segala pergumulan kami dan kebutuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya Engkaulah Allah yang memelihara kami dan menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Pagi ini kami juga mendoakan bangsa Indonesia. Kami berdoa menyerahkan negeri kami ke dalam tangan-Mu. Kami mengundang campur tangan-Mu dalam pemerintahan negeri kami, agar tercipta situasi yang penuh kedamaian dan mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa agar Engkau menggerakkan hati para pemimpin kami di dalam rasa takut hormat akan Engkau. Berkatilah Indonesia dengan berkat-berkat-Mu yang terbaik. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.